Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Senin 14 Juni 2021. Oleh karena itu marilah satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Danak au jolo, nunga pola matua au. Dang dung dope huida tertading partigor, manang mangiduido si panganon pinoparnai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar perkataan atau cerita yang sedikit mengusik keimanan kita, yaitu tentang mengapa orang yang melakukan hal-hal yang jahat sepertinya hidupnya lebih senang dan lebih baik dari orang yang senang melakukan firman Tuhan. Memang kalau dipikir-pikir, di satu sisi ada banyak orang yang sudah mengikut Tuhan dengan setia, tetapi selalu saja mengalami penderitaan, entah karena penyakit atau pergumulan berat lainnya. Yang percaya dan dengan setia mengikut Yesus malah mengalami sakit, menderita penyakit parah seperti kanker. Tetapi orang yang sepertinya tidak peduli dengan iman dan juga Tuhannya, yang hidupnya bebas, jahat, usil, sembarangan, suka ngomongin orang, kelakuan hidupnya tidak mencerminkan kebenaran, hidupnya malah makmur dan sehat-sehat aja. Kita menjadi berpikir sepertinya Tuhan tidak mempedulikan dan menghukum mereka. Lalu benarkah kalau Tuhan membiarkan orang baik menderita dan membebaskan orang yang jahat? Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita menemukan jawaban atas pergumulan yang di atas tadi, perlu kita dengan baik bertanya atau berpikir ulang tentang pertimbangan dan perbandingan kita sehingga muncul pernyataan di atas tadi. Benarkah demikian? Karena saya ragu dengan apa yang kita lihat dan nilai tentang mereka itu. Bisa saja kelihatannya seperti itu. Sekali lagi kelihatannya seperti itu. Mereka lebih senang, lebih baik dari kita. Padahal penglihatan kita kan terbatas melihat dan menilai seseorang, bukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di sisi yang lain, yang kita tidak tahu tentang mereka. Bahkan yang tidak kita lihat bisa saja lebih dominan dari yang kita lihat. Seperti pameo orang Batak yang mengatakan, tangis di Sihabunian, mekel di Sihapataran, selalu menyembunyikan kesedihan atau pergumulan dan berusaha tertawa di depan banyak orang. Jemaat Tuhan yang baik, Raja Daud yang memiliki segudang pengalaman rohani juga jasmani yang mumpuni, rupa-rupanya memperhatikan berbagai macam kehidupan manusia kala itu. Mungkin Daud menulis Mazmur ini saat dia menjelang akhir hidupnya. Daud sudah banyak melihat bagaimana keadaan yang berlangsung saat dia masih muda dan energik. Ada banyak orang-orang jahat yang hidupnya tenang, seperti terbebas dari hukuman sementara. Ada begitu banyak orang, khususnya rakyat yang mengalami ketidakadilan akibat kejahatan yang mereka lakukan. Namun Daud yakin dari pengalamannya itu dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perjalanan hidupnya itu disaksikan dan dituliskan untuk dijadikan semangat bagi orang yang mendengar dan membaca Mazmur ini, agar jangan pernah memilih perbuatan
yang melawan keinginan dan kehendak Sang Khalik. Tuhan tidak pernah salah untuk bersikap, apalagi untuk memberikan sesuatu yang sudah bagian atau milik kita yang melakukan kesukaannya. Artinya, Daud sangat yakin bahwa kebaikan dan usaha orang beriman yang taat dan setia kepadanya tidak dibiarkan menjadi kesusahan mereka. So, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhanmu. Tetaplah baik dan selalu baik, karena kebaikanmu, karena imanmu akan dinikmati sampai ke anak cucumu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, sering aku tergoda pada pikiranku yang tidak dewasa dan kurang yakin atas kebaikan-Mu. Aku kadang ragu, kadang aku tidak percaya, kadang juga aku sering tidak peduli akan imanku. Ya Bapa, tuntunlah aku dengan Roh-Mu. Amin. Selamat pagi Jemaat KPP Reso Sutoyo. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tapi ingat, 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi kita dengan orang lain. Yakinlah Tuhan akan menyertai kita. Horas.